kasih. Jumpa lagi dengan The Economic dalam acara kita jumpa lagi dengan Pak Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko, Sarjana Ilmu Politik. Kita berkunjung ke KSP dalam rangka untuk wawancara, untuk diskusi bagaimana perspektif beliau mengenai leadership. Karena bagaimanapun leadership hari ini sangat urgent dalam situasi yang sangat challenging ini. Tapi sebelumnya saya perkenalkan Pak Muldoko yang akan menjadi narasumber kita. Beliau Kepala Staf Presiden RI, dan mohon izin kami sudah melakukan rangkaian tes swab dan protokol kesehatan, jadi aman ya? Aman kita, Pak. Kita bisa mungkin buka masker ya, Pak. Oke. Biar lebih plong lagi suaranya. Terima kasih Pak Muldoko sudah meluangkan waktu untuk kita berkunjung, Pak. Jadi secara umum kita pengen, Pak, menggali mengenai leadership dari perspektif Bapak, karena kita lihat pengalaman Bapak cukup panjang, sangat panjang lah, dari kemiliteran, terus di area kepresidenan gitu ya. Jadi ini sangat menarik untuk menginspirasi Bro and Sis The Economics, karena bagaimanapun seperti saya tadi bilang, leadership pada kondisi pandemi saat ini, keputusan yang tepat, cepat, itu sangat penting buat kita semua ya. Mungkin kita bisa awali, Pak. Bagaimana, Pak, pandangan Bapak mengenai leadership yang harus kita lakukan gitu pada masa pandemi COVID-19 ini? Karena kita ketahui nggak hanya kesehatan saja yang jadi tantangan, tapi merembet ke berbagai sektor, Pak. Silakan, Pak. Ya, kalau kita melihat secara global ya, bahwa suasana pandemik ini sebenarnya tidak ada satupun kepala negara yang siap menghadapi. Even itu negara-negara besar dengan infrastruktur kesehatan yang luar biasa. Tetapi pandemik ini sungguh membuat semua pemimpin negara surprise, terkejut ya. Gitu. Karena pandemik ini telah membawa perubahan yang luar biasa. Ya. Sangat cepat ya. Risikonya sangat tinggi itu dan kompleks ya. Untuk itu ujungnya adalah surprise, begitu. Dan yang kedua, sampai dengan saat ini tidak ada satupun strategi yang pas ya. Maksudnya yang betul-betul bisa menyelesaikan secara tuntas. Karena kenyataannya negara-negara yang tadinya dipuji oleh negara yang lain berhasil dalam menjalankan penanganan COVID-19. Itu ternyata pada kurun waktu tertentu, ternyata kewalahan juga gitu. Jadi ya, yang saya selalu ibaratkan ini pandemik ini COVID-19 ini seperti balon ya. Nanti tekan di sini muncul lagi di sana, tekan lagi muncul lagi di sini dan seterusnya. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 selalu memunculkan varian-varian baru. Varian-varian baru dengan karakteristik yang baru. Ini menjadi penanganan yang juga harus baru, diupdate, tidak bisa cara-cara yang monoton. Berikutnya, pandemik ini juga membawa sebuah kondisi perubahan dari berbagai pihak, berbagai aspek ya. Perubahan sosial tidak dari perubahan perilaku ya. Dengan pandemik ini semuanya berubah, cara-cara penanganannya, gitu. Berikutnya dari sisi ekonomi, pandemi ini juga telah memporak-porandakan pondasi ekonomi yang tersiapkan dengan baik ya, dengan rencana-rencana ke depan yang tertata. Tapi kenyataannya dengan pandemik ini terjadi sebuah kebijakan baru yang namanya realokasi, refocusing anggaran. Ini merubah tatanan yang sudah disiapkan. Bappenas juga sudah menyiapkan bagaimana goal ke depan, tapi harus melakukan adjustment terhadap situasi ini. Itulah maknanya bahwa situasi pandemik ini memang seperti itu cara mensikapinya. Gitu. Bapak tadi kan menyebutkan memang harus dinamis, Pak, ya, dalam menangani
pandemi ini ya. Artinya seperti tadi diibaratkan seperti balon ya, dipencet ke sini, menonjolnya ke sebelah mana gitu. Artinya memang harus ada kebijakan yang sangat dinamis dan tadi sudah direspon dengan salah satunya ya refocusing dan realokasi kebijakan baik di ekonomi maupun di lainnya. Nah, apakah bagi sosok leader Pak untuk kondisi seperti itu bisa digambarkan Pak? Kalau Pak Jokowi kan pernah menyebutkan kayak kawah candra di muka gitu Pak ya. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau Bapak melihat hal itu, apakah memang ini sebagai penempa untuk leadership kita mempunyai mentalnya lebih mantap, lebih kokoh atau seperti apa Pak? Ya, kalau kita lihat, kita proyeksi kepada kepemimpinan Pak Jokowi ya selaku presiden ya, ada dua hal yang sangat kuat ya. Yang pertama adalah ketangguhan ya dan konsistensi. Gitu. Konsistensi, Presiden Jokowi dari awal sangat konsisten menerapkan PPKH. Ada gejolak macam-macam supaya lockdown, enggak. Karena beliau berkalkulasi dengan baik. Gitu. Begitu di lockdown maka sektor yang lain akan habis. Begitu. Maka PPM sebagai jalan yang diyakini oleh beliau, ya itu. Jadi konsisten, nggak bergoyang dengan apapun. Berikutnya yang kedua, persoalan gas dan rem ya, itu selalu dikatakan sampai sekarang tidak pernah berubah. Bagaimana kalau pandeminya tinggi maka ekonominya direm dulu. Tapi begini pandeminya mundur apa turun, ekonominya mulai dibuka secara pelan-pelan. Istilah gas dan rem tidak akan nggak pernah berubah. Ini konsisten beliau. Ya. Berikutnya adalah tentang prosedur kesehatan. Beliau itu setiap rapat kabinet, yang pertama yang diucapkan pertama kali adalah tentang perkembangan situasi terakhir, perkembangan COVID-19. Dan yang kedua adalah tentang protokol kesehatan. Itu nggak pernah berubah beliau, nggak pernah goyang. Nah, itu adalah konsistensi ya, konsistensi seorang pemimpin melekat kepada Pak Jokowi ya. Yang kedua adalah masalah ketangguhan ya. Presiden tidak pernah kendor semangatnya di dalam penanganan COVID-19. Ya. Mungkin orang tidak percaya ya bahwa pada saat pandemik ini dihadapi oleh pemerintahan bisa 3 kali, bisa 2 kali presiden itu memimpin rapat kabinet di dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi semangatnya tidak pernah kendor. Berikutnya semangatnya bagaimana membangun ekonomi juga tidak pernah kendor. Ya, bagaimana memberikan semangat kepada para UMKM, ya. Meyakinkan bahwa ini situasi ini harus dihadapi dengan sabar dan keteguhan. Itu selalu beliau sampaikan. Dan tidak hanya berbicara, beliau juga memberikan sejumlah insentif dan bantuan agar pelaku-pelaku UMKM itu bisa menjalankan kegiatan kesehariannya dengan baik. Itu. Berikutnya bantuan sosial juga demikian, diberikan semangat untuk untuk menangkap bahwa situasi ini membawa kesulitan bagi saudara-saudara kita. Di situ Presiden tunjukkan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dengan tenang dalam suasana COVID ini. Itulah kira-kira antara konsistensi dan semangat yang tidak pernah kendor. Artinya selalu hal tersebut selalu diimbangi ya, antara tadi disebutkan bahwa di satu sisi ada yang harus digas dan ada yang direm, dan soal komitmen beliau untuk secara tegas ya mendukung pertumbuhan ekonomi yang menjaga kesehatan tetap stabil juga tetap dilakukan gitu Pak. Lalu kita coba masuk ke ke Pak Muldoko. Jadi kalau kita lihat berdasarkan historis, Bapak pernah menduduki pada posisi banyak lah ya, Panglima TNI, Kepala Staf Kasat, dan mungkin banyak juga organisasi-organisasi lainnya yang mungkin Bapak pimpin juga. Nah,
boleh Pak diceritakan Pak secara historis terkait sama leadershipnya Pak. Apa Pak yang Bapak dilakukan mungkin pada saat menjadi Panglima TNI, seperti apa yang dilakukan Bapak untuk konteks leadershipnya, dan mungkin nanti berlanjut ke Kepala Staf Kasat, terus lalu ke KSP Pak. Ya, Kepala Staf Angkatan. Kepala Staf Angkatan itu lebih tugasnya adalah membina kemampuan. Jadi kemampuan intelijen, kemampuan operasi, personil logistik, teritorial, dan segala yang ada di dalamnya. Itu tugasnya Kepala Staf Angkatan. Bagaimana membina itu, ya, membina kemampuan. Tapi kalau Panglima TNI tugasnya adalah membina kekuatan dan juga mengguna kekuatan sebagai pengguna kekuatan. Nah, jadi kemampuan-kemampuan yang sudah disiapkan oleh para kepala staf angkatan tadi, kita oleh Panglima TNI dilakukan pembinaan kekuatannya. Sebagai contoh, kalau di angkatan itu bagaimana membina matra darat, anggaplah seperti itu. Maka begitu oleh Panglima TNI, nanti bagaimana kita membina kekuatan itu menjadi kekuatan yang interoperability. Bagaimana menyiapkan untuk apa itu operasi gabungan, nah, seperti itu diantaranya. Berikutnya menggunakan kekuatan itu untuk kepentingan operasi, itu tugasnya. Tapi pada dasarnya begini ya, kalau kita berbicara tentang leadership, leadership adalah sebuah proses panjang. Betul. Ya, gitu. Kalau kita mengenal di TNI itu ada pada tataran teknis, ya, pada tataran taktis, strategis, politis, begitu ya. Nah, di TNI itu ada sekolahnya. Ya. Pada tataran teknis, kita harus paham betul tugas prajurit. Prajurit TNI harus menganggaplah infanteri harus memiliki 114 kemampuan teknikal. Itu udah betul-betul sudah dimiliki ya. Kemampuan teknis itu ada sekolahnya. Pada apa itu kapten dia harus jagoan itu ya. Itu kapten mayor lah itu harus jagoan. Berikutnya kemampuan taktis. Ya, komandan batalon, letkol ya sudah mulai dipersiapkan bagaimana mengelola taktikal pada organisasinya. Berikutnya komandan brigade harus sudah bisa menggunakan seluruh aset yang dia miliki untuk kepentingan operasi umpamanya. Gitu. Berikutnya sudah itu dikenalkan tataran strategis ya. Nah, kalau taktikal tadi itu sesko ya, sesko angkatan itu sudah betul-betul harus jagoan lah ya. Nah, berikutnya pada tataran strategis ada sekolahnya lagi, itu namanya sesko TNI. Nah, bagaimana kita sudah bisa membangun military campaign, ya, kampanye militer, bagaimana kita mengenali center of gravity untuk sebuah penggunaan kekuatan untuk target perebutan sasaran dan seterusnya. Berikutnya pada tataran politik ya, TNI dikenalkan sekolah di Lemhanas karena ini sudah berkaitan dengan manajemen negara gitu ya. Nah, itu tahapan-tahapan yang disiapkan oleh TNI ya di dalam membangun sumber daya manusia seperti itu. Sehingga sebenarnya kematangan seorang pemimpin adalah sebuah agregat, ya, agregat dari sebuah proses panjang tadi yang dia ikuti dengan baik, dinikmati dengan baik, dan dievaluasi dari waktu ke waktu oleh yang bersangkutan. Ya. Juga dievaluasi secara eksternal ya, oleh pimpinan kita. Karena seseorang menduduki jabatan itu hasil evaluasi yang terus menerus. Gitu. Nah, maka ada leadership yang lebih atas lagi ya, itu dalam pengambilan keputusan ya. Kita dikenalkan yang namanya keputusan intuitif. Nah, gitu. Jadi
intuisi itu sebuah agregat dari pengalaman day by day tadi sesuai dengan pangkat dan jabatan yang pada akhirnya akumulatif tadi akan memberikan modal kepada siapapun yang pada akhirnya apa itu keputusan intuitifnya itu seseorang kadang-kadang sudah seperti otomatis begitu ya dalam memecahkan berbagai persoalan. Itu. Boleh dicontohkan nggak Pak? Intuitif seperti apa yang mungkin pernah Bapak praktekkan? Karena ini kan memang kristalisasi itu Ya, ya. kristalisasi. Artinya proses panjang, terus masalah solusi itu yang bikin apa namanya leaders itu memang bisa mengeksekusi dengan tepat. Nah, kayak tadi intuitif. Boleh di ini nggak Pak? Ceritakan kira-kira. Sebagai contoh begini, kita pernah waktu saya Panglima TNI kita pernah dihadapkan sebuah situasi hubungan antar kedua negara. Yang pertama tentang Malaysia waktu itu ya. Ada Malaysia membangun apa itu mercusuar pada suatu titik yang masih grey area. Maka di grey area itu tidak boleh siapapun melakukan kegiatan di situ. Saya dengan penuh keyakinan saya berani berbuat sesuatu. Ya, waktu itu saya ultimatum, saya beri waktu 2 minggu. Kalau Malaysia tidak menghentikan, maka saya akan hentikan. Nah, ini sebuah intuisi yang dibangun, akhirnya muncullah sebuah keyakinan. Gitu. Berikutnya lagi dengan Malaysia, waktu itu kita ribut masalah penamaan kapal perang kita ya, ribut waktu itu. Akhirnya Singapura melakukan sesuatu yang menurut saya tidak pas. Maka saya mengambil langkah-langkah yang keras waktu itu. Ya. Saya tarik personil-personil yang waktu itu sedang melakukan sebuah kegiatan bersama dengan Malaysia, dengan Singapura. Karena saya ingin memastikan bahwa kebijakan itu tidak tepat bagi TNI waktu itu. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang perlu sebuah pengalaman yang panjang ya. Karena ini berkaitan dengan hubungan kedua negara. Ya. Berikutnya waktu kita sedang latihan dengan Australia, ya, waktu itu ada kebijakan negara begini, maka langkah saya dengan cepat menarik semua pasukan yang sedang latihan. Padahal baru datang waktu itu. Nah, ini langkah-langkah seperti ini tentu perlu perlu pengalaman panjang ya, karena ini mempertimbangkan bagaimana nasib hubungan bilateral kedua negara, tetapi kebijakan tetap kebijakan. Di balik itu hubungan kami baik-baik saja, nggak ada masalah. Tetapi sebuah kebijakan yang harus diambil harus bisa memberikan kepastian itu atas keputusan itu. Oke, boleh di ini juga nggak Pak? Biasanya kan dalam sebuah keputusan pasti juga ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu Pak ya. Dan juga pasti ada kayak kebijakan yang ini udah fit banget gitu ya. Boleh di ini kan Pak, sepanjang mungkin kalau Bapak di Panglima TNI Pak ya, nanti bisa bergeser ke KSP. Keberhasilan apa Pak yang memang Bapak ambil keputusan paling fit pada waktu itu, dan mungkin kalau boleh di-share ya pasti mungkin ada juga sisi yang pernah gagalnya gitu, boleh di-share gitu. Ya, kalau dari sisi pembinaan saya selaku Panglima TNI maupun selaku Kepala Staf Angkatan Darat waktu itu ya, pembinaan internal yang bisa kita lihat, saya melakukan penguatan terhadap corporate culture ya. Ya, budaya organisasi ya. Yang paling susah culture. Ya, itu. Nah, memang budaya organisasi ini ada teorinya ya. Saya juga membaca teorinya itu. Yang ingin kita lakukan adalah memberikan pemahaman kepada prajurit ya, bahwa what the customer need, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap TNI-nya. Ini harus paham betul prajurit kita. Jangan sampai prajurit kita berjalan sendirian, maunya sendiri, padahal lingkungan organisasi adalah pabrik sudah seperti ini.
ada sebuah perubahan-perubahan gitu. Nah, maka yang kita perkuat adalah bagaimana membangun sebuah corporate culture yang kuat. Di TNI itu ada sub-sub culture yang memang terbawa oleh mereka pada saat dia dulu hidup dalam sebuah lingkungan yang culture-nya sudah terbangun, begitu masuk ke lingkungan TNI harus membangun culture yang seperti ini, maka sub-sub culture itu harus mulai dikurangin. Sebagai contoh, ada mungkin budaya-budaya yang menganggap kalau sudah masuk TNI itu pangjaguna kan begitu gitu. Nah, ini udah nggak cocok lagi yang budaya-budaya seperti ini begitu. Nah, kita harus pahamkan dengan baik bahwa semua urusan itu, kalau dulu TNI merasa terpanggil dari semua urusan, tapi mestinya ada sebuah pemahaman baru bahwa pendekatan-pendekatan itu berubah. Kalau dulu semua situasi pendekatannya keamanan, sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Berikutnya lagi kita juga menyampaikan program ini paradigma baru dalam komunikasi. Dulu kita lebih senang, TNI lebih senang mengenal komunikasi satu arah, ya, instruktif, gitu. Nah, udah nggak bisa lagi seperti itu, ya. Maka saya punya program waktu itu yang namanya TNI Mendengar. TNI harus mau mendengar, ya, karena persoalan mendengar bukan persoalan yang mudah, persoalan yang tidak mudah. Tapi manakala kita banyak mendengar, maka kita menjadi orang yang bijak. Nah, ini juga kita sampaikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita lebih banyak memahami situasi itu dengan baik daripada memaksakan keinginannya sendiri. Gitu. Oke, artinya ada proses pergeseran gitu ya, dari yang mungkin perspektif yang lama itu lebih seperti top down gitu ya. Sekarang lebih ya demokratis partisipatif gitu ya. Saya pikir begitu. Memang di dalam leadership style itu kita ada minimum ada 4 ya gaya kepemimpinan ya. 1 gaya kepemimpinan otoritarian, yang otoriter ya. Yang kedua gaya kepemimpinan birokratif ya. Hampir mirip-mirip itu, mirip-mirip karena itu juga struktur ya. Berikutnya gaya kepemimpinan yang partisipatif demokrasi tadi ya, yang lebih demokrasi ya. Partisipatif semuanya kita ajak bicara ya. Itu sehingga semua terlibat di dalamnya. Nah, berikutnya yang keempat adalah gaya kepemimpinan yang bebas ya. Itu lebih diterapkan kepada wartawan biasanya. Wartawan targetnya adalah yang penting lu dapat berita. Bebas gitu. Nah, itu nggak cocok kalau di tentara kan itu. Saya mencoba untuk mencari jalan tengah ya. Bagaimana menggabungkan antara ketegasan tetapi juga melibatkan semua pihak di dalam sebuah keputusan. Agar apa? Agar semua ikut bertanggung jawab di dalam di dalam menghadapi situasi itu. Karena kalau semuanya hanya pemimpin dia sebagai leader center, ya itu juga membawa anak buah itu menjadi apatis, menjadi apatis. Semuanya oleh komandannya, nggak pernah mendengarkan aspirasi bawahannya dan tidak memberikan anak buahnya untuk bersuara ya, akhirnya menjadi apatis. Nah ini yang nggak boleh terjadi. Kalau di KSP sendiri kayak gimana Pak? Apa yang Bapak lakukan dalam konteks leadership-nya? Ini mungkin kan bentuknya beda Pak ya dari. Pasti sangat berbeda ya. Karena kita biasa mengenal struktur ya. Nah, di sini kita mencoba membangun leadership yang linear, lebih linear. Karena apa? Karena saya harus memimpin anak-anak kecil begitu. Tapi pinter-pinter begitu, jagoan-jagoan gitu. Jadi ada sebuah perbedaan gaya ya, perbedaan gaya. Di sini lebih saya utamakan partisipatif ya. Tetapi saya sebagai seorang pemimpin, direction-nya harus jelas. Maunya apa ini pemimpin ini? Apa yang tidak dituju? Apa goal-nya? Nah, itu
harus saya clearkan itu. Tapi bagaimana pencapaian goal itu adalah partisipatifnya dari semua pihak harus tinggi begitu. Nah, itu yang coba kita bangun di KSP ini dengan sebuah wanti-wanti ya, bahwa saya sangat hormat dengan Superman, Superwoman, tapi saya sangat menghargai super team. Nah itu, super team menjadi hal yang sangat penting daripada sekedar Superman ataupun Superwoman. Nah itu. Berikutnya saya juga memotivasi kepada anak-anak kita ya, karena konsep TNI mendengar itu juga saya usung ke sini menjadi KSP mendengar ya. Di situ saya yakinkan kepada anggota saya yang ada di KSP bahwa di KSP inilah rumah terakhir ya, rumah terakhir pengaduan bagi masyarakat. Kita punya span lapor ya, punya konsep menampung berbagai laporan dari semua pihak atas berjalannya sebuah pelayanan ini di birokrasi kita ini. Multi-platform, Pak. Multi-platform. Ya, multi-platform ya, itu. Tapi di KSP kita juga ingin mendekatkan ya, agar ada sebuah bridging, sebuah jembatan yang bisa mendistribusikan informasi dari publik kepada presiden. Gitu ya. Nah, biasanya begini, kita tuh membuka ruangan ini seluas-luasnya bagi siapapun datang ke sini untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Pada hal-hal yang urgent, yang mendesak, maka pada kesempatan pertama saya ketemu presiden, saya akan sampaikan, Pak, ada aspirasi dari kelompok ini, intinya adalah perlunya negara untuk hadir di situ segera. Maka mohon ini untuk segera ada penanganan. Nah, biasanya Pak Presiden, oke, Pak Muldoko, panggil para menteri berkaitan, kita rapatkan, kita selesaikan. Gitu. Nah, kalau bisa kita tangani, biasanya saya undang dari kementerian-kementerian untuk menyelesaikan berbagai kerumitan itu. Nah, biasanya di sini ada persoalan-persoalan koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian. Nah, di situ biasanya terjadi bottleneck. Maka tugas kami adalah melakukan debottleneck itu. Nah, itu. Dan biasanya dalam tempo yang nggak lama selesai itu ya. Gitu. Oke. Mungkin challenge, Pak. Challenge tadi kan di internal iya sebenarnya banyak juga challenge, artinya kan bisa jadi ego sosok leader itu pasti ada yang dikorbankan di situ, Pak ya. Karena mungkin berbicara culture sebelumnya yang memang harus disesuaikan dengan KSP yang dengan kultur baru gitu ya. Itu satu hal. Terus hal yang kedua soal bagaimana membridging multi stakeholder ini gitu ya. Artinya lagi-lagi ini berbicara direction juga nggak mungkin top down ataupun sangat-sangat satu arah gitu ya. Nah, bagaimana Pak untuk konteks internalnya ini Pak yang dilakukan oleh Bapak pada wilayah ya sebagai leader harus sedikit fleksibel lah ya. Karena ya tadi Bapak bilang banyak anak muda juga yang mungkin relatif lebih agile ya, lebih tanda petik rebelnya agak ini gitu. Ya, memang tadi kita harus bisa menata emosi ya. Makanya kalau kita belajar tentang human capital, itu emotional capital ada di paling atas. Kita mencoba memperkuat emosi menghadapi anak-anak yang punya kebebasan ya, yang punya keinginan untuk lebih ya, lebih bebas daripada kehidupan apalagi di militer kan begitu ya. Apakah itu kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, apakah kebebasan dalam bekerja. Dalam hal-hal yang seperti itu kita ya juga adjustmentnya menyesuaikan ya, bukan berarti itu kita lemah tidak, tapi kita memahami bahwa memang dunia mereka adalah yang berbeda. Tapi bagi kami yang penting adalah semangat mereka untuk menyelesaikan sebuah persoalan itu yang jauh lebih penting daripada sekedar keras pada protokol ya. Protokolnya di sini anggaplah kalau kita dalam sebuah organisasi hierarkis ya,
Itu protokol yang Strict gitu ya. strict biasanya. Tapi kalau saya tidak, ya, saya tidak, karena semua orang saya beri kesempatan. Saya bisa diskusi dengan anak-anak tenaga apa itu tenaga ahli muda, ya, tenaga ahli madya. Kok tenaga ahli utama biasa ya. Tapi dengan anak-anak yang tenaga ahli muda itu biasa kita berdiskusi gitu ya. Kadang makan bersama dengan saya sambil diskusi. Nah ini perubahan-perubahan yang seperti ini memang perlu penyesuaian. Kalau kita kaku ya, kaku apa itu mempertahankan hierarkis, wah nanti kita jadi ada stagnan ya dalam komunikasi begitu kira-kira. Ini seni ya Mas. Ya, seni. Karena leadership itu sudah berkaitan dengan seni ya. Iya. Oke. Kalau boleh di-share Pak, kira-kira keputusan apa Pak yang mungkin Bapak putuskan di KSP ya, yang Bapak lihat paling sulit dan dari sisi goals-nya sesuai goals ataupun mendekati goals-nya itu Pak? Ya, biasanya persoalan-persoalan berkaitan dengan agraria ya. Oke. Karena ini melibatkan kementerian itu. Sebagai contoh begini kemarin, Pak Presiden menerima pejalan kaki dari Sumatera Utara, si Melingkar dan si Mencirin ya, untuk memperjuangkan hak mereka gitu. Diterima oleh Pak Presiden. Ya. Setelah itu saya dapat perintah dari Pak Presiden untuk selesaikan Pak Muldoko. Baik Pak, kita selesaikan. Tahapan-tahapannya yang pertama kita membangun struktur ya, membuat organisasinya. Berikutnya semua stakeholder siapa saja. Berikutnya persoalannya apa sih ini. Nah, solusinya seperti apa? Masing-masing kementerian harus bagaimana terlibat di dalamnya. Gitu. Karena ini berkaitan dengan properti atau asetnya BUMN gitu ya. Akhirnya kita yakinkan kepada semua pihak bahwa ini harus selesai. Maka kita cari cara yang terbaik sehingga semua stakeholder bisa menerima. Nah akhirnya alhamdulillah ya bisa hampir semuanya selesai ya. Justru sekarang muncul di subjeknya, gitu. Begitu ini persoalan udah terurai, maka muncullah orang-orang baru. Nah ini juga persoalan baru ini. Nah ini sedang diverifikasi oleh pemerintah daerah. Diharapkan nanti coupling, kita sudah sampai tahapan penentuan coupling dan sertifikasi. Tapi begitu muncul subjek-subjek baru, maka ini akan menjadi rumit begitu. Nah, seperti itulah cara-cara kerja kita, bagaimana membuat sebuah terobosan ya, persoalan yang si Mencirin udah puluhan tahun Mas, si Melingkar itu, tapi dalam tempo berapa bulan kita bisa beresin. Oke. Artinya memang ya lagi-lagi soal perubahan mindset itu penting ya. Artinya kan kalau tadi diasumsikan ini sebenarnya masalah lama tapi belum terurai. Ya. Dan saat ini bisa diurai. Artinya sebenarnya masalahnya kan sama, Pak. Masalahnya sama, ya. Bagaimana kita bisa mengurai itu sebenarnya. Oke. Oke. Soal ini, Pak. Biasanya dalam leadership ada benchmark gitu Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira Bapak ini membenchmarknya ke siapa? Dari diri Bapak gitu ya? Kita benchmark biasanya kan karena kalau kita pendekatan historik, kita membaca buku kan gitu tentang tokoh-tokoh yang hebat begitu. Tapi kalau kita tidak membaca buku, kita juga bisa melihat figur-figur yang masih ada, begitu. Tentu kita benchmark kita adalah bagaimana sih melihat seseorang yang punya keunggulan dalam leadership ya, karena memang saya hidupnya waktu itu di militer terus ya, maka kita ingin tahu keunggulan itu kenapa sih dia bisa, ya kan begitu ya? Apakah
dia punya kekuatan di kapabilitas. Berikutnya, apakah dia punya kekuatan di integritas. Gitu. Berikutnya kita melihat bagaimana karakter mereka, kekuatan karakter mereka yang bisa mewarnai leadership mereka. Itulah kira-kira ukuran-ukurannya yang kita lihat ya. Saya tidak bisa menentukan ini enggak, karena saya mempelajari figur-figur seorang pemimpin dunia seperti ini, figur-figur pemimpin Indonesia seperti ini. Bagaimana Pak Dirman memiliki sebuah konsistensi dan komitmen yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi. Itu juga salah satu yang saya reference. Agar kita menjadi seorang pemimpin itu punya kekuatan karakter. Nah, di situ. Untuk closing Pak, pesan-pesan untuk baik itu untuk leaders di organisasi secara umum, bisnis, dan yang paling penting sih milenial Pak. Ya. Ini generasi masa depan itu sangat penting. Silakan Pak. Ya, bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah proses yang panjang. Nggak bisa ujuk-ujuk. Tapi yakinlah bahwa di dalam keseharian kita, itu sesungguhnya lingkungan telah melatih kepada diri kita menjadi seorang pemimpin. Karena day by day Anda menghadapi sebuah persoalan. Dan persoalan itu perlu penyelesaian. Tapi hal itu akan sungguh bermanfaat dan menjadi sebuah agregat yang bermakna ke depan. Asal semua peristiwa, semua situasi itu dinikmati dengan baik. Ya. Jangan menghadapi persoalan sedikit ngeluh, padahal itu bagian dari proses leadership. Itu kira-kira. Ya. Jadi nggak ada kepemimpinan yang jatuh dari langit, nggak ada. Nggak ada. Sebuah proses panjang. Yang instan nggak ada. Nggak ada yang instan. Jadi terutama untuk milenial kan biasanya ada proses pengennya shortcut gitu ya. Ya, itu. Artinya di leadership sebenarnya nggak ada proses shortcut untuk jadi leaders, itu nggak ada gitu ya. Ada, itu lahir di zaman kerajaan. Harus keturunan. Ya itu, gitu. Jadi mungkin wishbone ya. Yang kedua kepada generasi milenial bahwa masa depan kalian atau sebuah situasi yang kalian hadapi ke depan adalah situasi yang penuh dengan kritikal. Maka perlu pendekatan critical problem solving. Nggak bisa kita menyelesaikan persoalan yang begitu sederhana. Maka yang diperlukan adalah sekali lagi timbalah ilmu dengan sebaik-baiknya dan belajar dari lingkungan yang selalu berubah. Berikutnya yang kedua adalah perlunya ya sebuah pemikiran yang kreatif dan inovatif. Karena apa? Karena sekali lagi tantangan selalu muncul dalam suasana yang perubahannya tidak bisa diprediksi. Maka selalu berpikir yang kreatif dan inovatif di dalam menghadapi sebuah lingkungan yang berubah penuh dengan risiko dan sangat cepat itu. Apalagi kadang-kadang begitu kompleks dan surprise seperti yang tadi saya sampaikan. Maka kreatif dan inovatif adalah sebuah jawaban. Maka doktrin saya kalau saya memberikan kuliah kepada anak-anak mahasiswa, satu pilihan, innovate or die. Oke, terima kasih Pak Muldoko atas waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di Economics. Sampai jumpa lagi dengan program kita narasumber yang lainnya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.